نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahlimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Al-Quran surat ke-66 surat At-Tahrim ayat ke-6. Kaum mukminin dan jemaah-jemaah yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Izin dan aman Allah pertemukan kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan fardu ain kita, kewajiban individu kita selaku lelaki muslim, yaitu salat Jumat. Insyaallah kita laksanakan berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini benar-benar disertai oleh Allah sebagai sebuah amal ibadah yang pahalanya insyaallah akan kita nikmati di dunia ini dan akan kita nikmati di akhirat. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukminin yang kami muliakan, ayat yang kami bacakan tadi At-Tahrim ayat 6 Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, seruan khusus, seruan istimewa kepada orang-orang yang beriman. Jadi seruan ini juga untuk kaum mukminin, juga untuk jemaah masjid Muhammadiyah ini. Karena ciri dari orang beriman itu adalah orang yang memakmurkan masjid, orang yang memakmurkan masjid, orang yang beriman. Jadi panggilan ini untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Ini kewajiban ini ya, perintah dari Allah untuk orang yang beriman. Bagi yang merasa tidak beriman, perintahnya bukan ujian. Nah, perintahnya yang orang beriman. Siapa yang merasa beriman, perintahnya itu dia. Hai orang-orang yang beriman, apa perintahnya? Peliharalah dirimu. Ya, kita diperintah oleh Allah untuk memelihara diri kita. Tapi ingat, bukan hanya diri kita saja, pelihara juga ahlimu. Apa itu ahli? Ahli itu keluarga. Apa itu ahli? Ahli itu orang yang berada dalam naungan kita. Jadi ahli adalah keluarga, ahli adalah orang yang dalam naungan kita. Pelihara dari mana kata Allah? Pelihara dari azab api neraka. Dan ingat kata Allah, api neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, lagi kasar, dan tunduk patuh kepada Allah.
Dan bahan api neraka itu dari manusia dan batu. Diisi neraka itu manusia di batu itu bahan bakar. Di manusia itu gadang api, di batu gadang api. Itu Allah katakan kepada kita. Jadi kita diperintah Allah selaku pribadi agar selamat dari api neraka. Tapi tidak hanya cukup pribadi kita, pastikan pula ahli kita. Sebagai seorang suami, ahlinya siapa? Istrinya. Sebagai seorang ayah, ahlinya siapa? Anak-anaknya. Sebagai pemimpin sebuah perusahaan, maka ahlinya adalah bawahannya. Jadi salah besar si orang yang telah merasa taat, dia telah sholat, tapi anaknya belum sholat, belum selamat ya. Jadi kalau memilih perintah Allah ini, ketika kita yakin kewajiban salat itu untuk kita, sadar bersama kewajiban itu juga untuk anak kita. Saat kita salat di masjid, kita pastikan anak kita juga ikut di masjid. Gitu. Banyak orang yang sholat di sini, dia telah merasa surga itu milik dia, karena dia sekarang di bawah waktu, kemudian dia ikut berdoa, dia haji, dia merasa surga telah miliknya. Pada Allah mengatakan ini fardu ain bagi kita, kewajiban individu bagi kita, bahwa kita memelihara kita sekaligus memelihara anak dan keturunan kita. Ini yang orang yang banyak cuai, ini orang yang banyak suka, dia merasa surga telah miliknya. Maka Allah ingatkan di sini, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahlimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan tidak mendurhakai Allah. Kalau kita lihat di dunia ini kaum muslimin, misalnya hukuman dunia, misalnya penjara yang ada di dunia. Mungkin sebagian penjara sekarang sudah mulai dekat, tapi ada sebagian dari penjara yang kita bisa bermain dengan penjaganya. Saya kasih uang sedikit, saya keluar sebentar ya, kita masuk lagi. Saya kasih uang sedikit, uang belikan itu ya, belikan sedikit ya. Nah, belikan makanan enak, saya kasih keluar sebentar, bisa. Mungkin sekarang dengan canggihnya aparat hukum di negara ini pernah kita dengar seperti itu. Tapi nanti Allah ingatkan kita di akhirat nanti, apa kata Allah? Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah. Tidak taruh disogok, tidak taruh dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sengaja Allah gambarkan kepada kita semua. Maka berhati-hatilah kita. Maka dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mengajak diri khatib dan kita semua kita pastikan betul kita selamat, anak kita selamat, keluarga kita selamat. Kalau hanya memikirkan kita belum tentu selamat. Karena perintah ini adalah dengan pelihara dirimu dan ahli. Kemudian ini kayak memberikan bagaimana cara kita memelihara ahli ini. Ya. Yang pertama yang harus kita pikirkan untuk memelihara ahli kita ini adalah sebagai seorang pemimpin, calon pemimpin, calon suami, maka dia pastikan dulu pendampingnya adalah pendamping orang yang pas. Pendampingnya istri yang soleha. Sebelum menikah, berpikirkan siapa yang akan menjadi ahli kita. Dan juga seorang istri, seorang perempuan, dia harus pikirkan siapa ahlinya, siapa calon pemimpinnya, harus dipikirkan orang yang taat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita didik anak itu sendirinya. Apa kata Allah? Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 9, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan Qawbu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Apa kata Allah? Dan hendaklah takut. Kita ini hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi agar selamat ahli kita dari bahaya api neraka, apa kata Allah? Hendaklah kita takut. Sekali lagi ya, hendaklah kita takut kepada Allah, meninggalkan
Lemah di sini apa lemah semuanya? Lemah imannya, lemah ekonominya, lemah ilmunya, tidaklah takut. Dan Allah mengatakan di sini kaum muslimin, tidak hanya sekedar takut. Apa kata Allah? Allah mengatakan di sini, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mendengar perkataan yang benar itu. Jadi caranya agar kita bisa selamat dari meninggalkan anak-anak yang lemah, kitanya sebagai orang tua harus bertakwa. Kitanya sebagai orang tua harus bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, didik anak yang kecil. Dari kecil ini. Ini misalnya kalau bapak kita tahu alhamdulillah bahwa salah laki-laki itu memang miskin. Ya, kita tahu semua itu. Nabi pernah mengatakan, Nabi mengumpulkan barang, mengumpulkan kayu-kayu untuk dibakar. Apa ini ya Rasulullah? Saya akan pergi ke rumah-rumah. Mana laki-laki yang tidak salat di masjid, saya bakar rumahnya. Walaupun dalam sejarah Nabi tidak pernah bakar. Tapi intinya pernyataan Nabi ini bahwa laki-laki itu wajibnya salat di masjid. Maka seorang bapak yang pergi ke masjid setelah subuh berjamaah dan tidak membawa anak laki-lakinya, ini bahaya. Ini bahaya. Kenapa nggak bawa anaknya Pak? Dia masih kecil, baru umurnya 10 tahun, 2 tahun, tapi kadang-kadang ini udah jatuh. Salah. Kalau kalian beramal jangan sama kayak kita mau nanam pohon, kita satu ketik kita tahu umurnya sama bayi atau kosong, satu ketik. Kalau kalian beramal jangan, kita memindahnya. Maka kita yang ingin selamat diri kita, selamat keluarga ahli kita, agar kecil saja. Ketika sholat subuh, misalnya subuh kita bangun, ajak anak kita yang berumur 8 tahun itu diajak. Dua kita ajak di musik. Sekarang kita lihat alhamdulillah pemandangan kita lihat anak kecil yang sekarang kita diajak. Mas sekarang ini diajak. Di sekolah kan mengajar matematik, mulai tahun kita diajak matematik. Mulai 8 tahun ada diajak bahasa Inggris misalnya. Kenapa untuk tahun ini kita diajak kok kita nggak tahu? Kalau sudah besar orang lain yang akan mengajar, kan banyak kita lihat sekarang ini kalau mungkin kita banyak berita kita baca di koran anak-anak remaja yang bunuh diri ya, karena kita baca anak remaja bunuh diri ini kan salah satu kesalahannya adalah orang tuanya tidak menanamkan akidah kepada anak. Dari kecil itu memang kita panggil anak kita ajarkan dia Allah Subhanahu wa taala kepada anak kita ajarkan tauhid kepada anak kita. Kita yang anak saya mati lampu misalnya, langsung ketika itu ajar sekali mati lampu Allah izin terjadi. Kita bawa ya, misalnya dalam macet misalnya macet itu ada mulut anak ini sekali Allah izin ini macet, Allah izin, Allah sedang menguji kita. Allah ke dunia itu untuk diuji kehidupan yang sebenarnya di akhirat nanti. Orang yang sukses dalam ujian dunia akan selamat nanti di akhirat ketika dia cinta maka. Maka ketika dia besar, dia biasa menghadapi masalah. Kita lihat anak SMP bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena dia putus pacar. Dan putus dengan pacarnya dia bunuh diri. Kemudian pernah juga kita caleg yang bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena nggak siap, nggak tahu dia misi dia ke dunia ini untuk apa dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena tidak ditanamkan dari kecil oleh orang tuanya. Satu anfusaku wa ahlikum nara. Maka tanggung jawab orang kita sebagai orang tua mengingatkan anak-anak kita dari kecil, tanamkan tauhid itu kepada dia. Contoh sederhana bisa didapat seperti matematika mungkin. Misalnya sekarang ini anak kita panggil dia. Sekarang ini kamu kita namanya si Fulan, mari Fulan. Ini Bapak kasih, Abi kasih contoh kehidupan. Sekarang Fulan ini posisi sekarang gembira tak Fulan? Gembira. Ya. Setelah gembira Fulan sekarang ini nilai 7. Ya. Posisi sekarang ini nilai gembira Fulan 7. Sekarang Abi kasih mainan mobil-mobilan misalnya. Gembiranya meningkat menjadi 10 lah gembira itu. Sekarang Abi ambil lagi mainan ini, sedih katanya. Kenapa kurang sedihnya? Kalau sedihnya sampai 5 salah ya. Karena sebelumnya kan 7 nilainya. Ketika diambil kok 5. Tanamkan dari kecil.
Ketika ada misalnya anak kita yang kebetulan bercerai misalnya dengan suaminya atau dengan istrinya dan mengadu sama kita dan bercerai ini tidak bisa diselamatkan, itu kan mereka kan dulu pernah ajarkan dulu kan, belum menikah kan nggak ada juga dia. Sekarang belum menikah, bisa aja. Masih ada kita sekarang ini. Itu cara menanamkan tauhid kepada. Makanya caleg-caleg dari itu siap. Sebelumnya kan ada istrinya, ada suaminya, ada hartanya. Kan kenapa dia bunuh diri? Karena dia hanya ingin jadi anggota legislatif, lupa dari ngomong. Maka menanamkan ini wajib kepada anak-anak kita. Itu kita lakukan dari kecil. Kalau jadi kadang-kadang bahasa menanamkan. Kemudian kamu memilih kan ini adakan tadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih calon suami atau istri untuk anak kita. Kemudian yang kedua mendidik anak kita kecil, dari kecil mendidiknya. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mendakwahi keluarga ini sampai nyawa kita keluar. Nah, mendakwahi keluarga sampai nyawa kita keluar. Banyak yang salah di antara kita kaum. Ketika kita tanyakan ke orang apa anakmu bagimu alhamdulillah digol lalape. Bapak kasih digol lalape apa? Digol lalape. Apa belum ngurus terus? Aku tinggal ngurusin ngurus. Banyak yang seperti itu. Kalau anaknya sudah menikah, urusan dia dengan suaminya, urusan dia dengan istri, ada urusan orang tua lagi. Itu yang banyak yang salah. Sementara orang mengatakan aku sabun wafiku walaupun dia telah bersuami, walaupun dia telah beristri, dia masih ahli kita, masih keluarga kita. Nah, Allah ingatkan kita ini. Allah contohkan sedang dalam surah Al-Baqarah ayat 133 apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada is hadara yaqub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Allah katakan di sini apa kata Allah sejarahnya? Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda sakaratul maut? Ketika ia berkata kepada anak dia ketika minta meninggal, panggil anaknya sampai. Apa yang dikatakan kepada anaknya? Mata guruna mimba. Apa yang kamu sembah sepeninggalan punah? Nah, anaknya mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berdoa padanya. Jadi kita ajar anak kita dari kecil. Kemudian kapan kita berhenti mengajar anak kita? Ketika roh ini mau keluar. Jadi seorang bapak ketika meninggal terasa simbolan awak. Apa meninggal, apa payah. Kalau mana lain detik Allah beda. Tolong jaga mana salat kalian dia. Tolong mana jaga salat kalian dia. Kalau ini kita akan meninggal orang tua kita, yakin anak akan taat. Karena yang Pak kita meninggal itu siapa kamu? Kalau kamu maling-maling karena kupak kamu meninggal itu ada siapa? Dan salam. Ini yang cara kita lakukan. Jadi kamu ini kita berkesempatan ini mengajak kami yang menyampaikan dan semua kaum mukminin yang mendengarkan, mari kita jaga diri kita, kemudian kita jaga hati kita dari bahaya api neraka. Dan kapan kita berhenti menjaga hati kita? Ketika nafas kita berhenti di Allah Subhanahu wa taala. Takbiru ya Allah.